Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Qiyamul Lail Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah yang telah menghadirkan kita di rumahnya yang penuh berkah di malam bulan suci Ramadan juga yang bertabur berkah. Betapapun keinginan kita, kalau Allah tidak menghendaki, tentu kita tidak di sini adanya sekarang. Atas kehendak Allah kita hadir di rumahnya malam ini. Ini pertanda baik bagi kita, pertanda Allah sayang kepada kita, pertanda iman kita masih hidup dalam hati dan sebalik kita. Tiada rasa syukur kita yang melebihi itu. Semoga Allah tetapkan keimanan kita dan tetapkan keislaman kita dalam ketaatan menyembah. Doa kita kepada Allah malam ini, ya Allah, ya Tuhan, sekiranya tadi kami dari rumah, ya Allah, masih tercatat sebagai ahli neraka, maka sepulang dari rumahmu ini, ya Allah, jadikan kami ahli surga adanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salah satu umatnya kelak yang dijamin akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar adalah umatnya yang paling banyak berselawat kepadanya. Insya Allah kelak kita selalu didekatkan oleh Allah di yaumil mahsyar dan sampai ke surga. Ibu bapak yang mulia, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya jadwal saya malam-malam sebelumnya, kalau tidak salah pada hari Rabu, namun berhubung ada kegiatan 3 hari pembahasan tentang masalah metode haji tahun 2022, maka saya mohon izin kepada Bapak Pengurus untuk ditunda jadwalnya. Alhamdulillah ternyata beliau berkenan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kabar baiknya Indonesia hari ini dapat kuota haji 100.051 orang, dan data Sumatera Barat insya Allah Selasa depan akan diputuskan oleh pemerintah. Dan kita doakan semoga semua rangkaian ibadah haji berjalan dengan baik dan lancar. Ibu bapak yang mulia, alhamdulillah judul tausiah malam ini luar biasa sekali. Apa itu? Amalan-amalan dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Kita sedang di posisi itu sekarang. Masya Allah. Ibu bapak yang mulia, sebelum kita membahas amalan Lailatul Qadar, kita ingin kembali mengunggah suatu rasa di mana bahwa ketika Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu tidak sederhana artinya. Itu luar biasa maknanya. Jangankan setahun, jangankan sebulan dan seminggu, 1 hari saja umur kita dilebihkan oleh Allah dari saudara kita yang sudah diwafatkan, yang 1 hari itu akan mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, insyaallah Bapak Ibu yang mulia. Berhadapan dengan bulan suci Ramadan itu berkah yang sangat besar. Bu, sia yang cameh gitu tentang bulan suci Ramadan. Sia yang resah, sia yang ketakutan apabila umat Islam dipertemukan dan disampaikan umurnya oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Ada iblis dan setan. Iblis dan setan itu benar-benar khawatir, benar-benar cemas, benar-benar ketakutan umat Islam dipanjangkan umurnya sampai Ramadan oleh Allah. Kenapa? Usahanya yang sabale bulan bisa sio-sio selama Ramadan kita jalan. Makanya oleh
siwa-siwa malam dan tinggal seketik lagi. Abdullah bin Shaddad namanya, sahabat Rasulullah di Madinah kala itu, menceritakan di saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat, datang 3 orang dari Bani Uzrah. 3 orang laki-laki menghadap Nabi. Apa kata dia? Ya Muhammad, kami dari Bani Uzrah datang jauh ke sini untuk menemuimu. Sayup-sayup kami dengarkan siar Islam yang kau sampaikan ya Muhammad. Kami tertarik. Oleh karena itu ya Muhammad, ajarkan kami, tuntun keislaman kami. Baik, kata Rasulullah. Dipandu baca syahadatnya, muslimlah dia. Setelah 3 orang sahabat ini muslim, Rasul berkata kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, kalian lihat 3 orang saudara kita yang mu'alaf ini, dia datang dari negeri yang jauh, dia tinggalkan sanak saudaranya, tak ada harta yang dia bawa. Siapa di antara kalian yang sanggup menanggung hidupnya? Ini pertanyaan Rasulullah kepada sahabat yang lain. Angkat adalah salah seorang sahabat, namanya Tolha. Apa kata Tolha? Saya ya Rasul, saya siap ya Rasulullah. Baik Tolha, bawa mereka pulang. Dibawa pulang oleh Tolha. Ibu bapak yang mulia, apa yang terjadi? Tahun pertama terjadilah perperangan. Rasul katakan, ayuhan nas, hai manusia, hai muslim, kita harus berperang. Musuh mau menyerang kita, ayo bergerak ke medan juang. Satu dari yang 3 berangkat perang. Takdir Allah, yang pergi perang ini dapat hadiah luar biasa, mati syahid di medan juang. Wafatnya tinggal 2 orang lagi, yang 1 sudah mati sebagai syahid. Tahun kedua ada lagi perintah perang dari Rasulullah. Musuh terus mengganggu, orang kafir tidak pernah henti merusak agama dan kota Madinah kala itu. Perang lagi. Yang sisa 2 ikut perang juga. Apa yang terjadi? Allah takdirkan nasibnya sama dengan yang pertama, wafat juga di medan juang. Tinggal 1 orang. Yang 1 ini bagaimana nasibnya? Pergi perangkah dia? Tidak. Dia ternyata setahun kemudian wafat di atas pembaringannya. Tidak mati di medan juang, tidak sebagai syahid, tapi matinya tetap tidur. Selesai ketiganya wafat, Tolha bermimpi di kala malam hari. Apa mimpinya? Allah perlihatkan surga. Di surga Allah lihatkan 3 orang saudaranya tadi yang dia bantu hidupnya dari Bani Uzrah. Apa yang membuat Tolha bahagia? Ketiga-tiga sahabat yang dia tolong tadi ada di surga. Tetapi ada satu yang mengganjal di hati Tolha ketika melihat mereka di surga. Apa yang mengganjal? Ternyata derajat surganya berbeda-beda. Level tingkatan surganya tidak sama. Yang mati lebih awal paling rendah surganya. Yang mati nomor 2 menengah surganya. Yang tak habis pikir oleh Tolha, kenapa yang mati di pembaringan yang surganya lebih tinggi? Pikir Tolha, yang mati syahidnya lebih mulia. Kok yang mati di tempat tidur yang mendapatkan derajat tertinggi surganya? Paginya disampaikan mimpi ini kepada Rasulullah. Ia baginda Rasulullah, izinkan hamba menyampaikan mimpi. Diceritakan begini-begini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Tolha, mimpi engkau itu benar. Itu fakta ya Tolha. Engkau tidak sedang, mimpimu tidak didatangkan oleh syaitan. Dan engkau juga bukan bermimpi sebagai bunga tidur. Itu kenyataannya. Apa yang ingin engkau sangkal dari mimpi itu ya Tuhan? Kata Rasulullah, tidak ya Rasul. Cuma hati ini gak puas saja melihat kenapa yang mati di tempat tidur surganya lebih tinggi dari yang mati di medan juang. Masya Allah, ibu bapak yang mulia, disinilah kajian kita. Jawab Rasulullah, Tolha, tidakkah engkau sadar berapa jarak usia kematian di antara mereka? Yang mati pertama dengan yang mati kedua 1 tahun jaraknya. Coba engkau lihat apa yang dikerjakan oleh sahabatmu yang masih hidup dalam rentang waktu 1 tahun tersebut. Berapa kali dia sholat, berapa kali dia khatamkan Quran, berapa banyak dia sedekah.
bertemu dia dengan bulan suci Ramadan. Tidakkah engkau yakin wahai Toha, yang itu mampu mengangkat derajat saudaramu yang masih hidup? Engkau kira yang mati di pembaringan lebih rendah derajatnya? Tidak, ya Toha. Itulah berapa doanya yang naik ke langit, berapa kali dia bertaubat menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya, dibaguskan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya. Maka Allah jelaskan dalam surat ke-67 ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian. Tujuannya hanya satu, untuk menguji amalan siapa yang terbaik di antara kita. Sidang jemaah yang mulia Ramadan yang dimuliakan Allah, kisah ini sebenarnya isyarat luar biasa bagi kita. Kemarin dulu di awal Ramadan, Abu Hadir turut memakamkan orang tua sahabat Abu di kamar mandi. Apa yang terjadi? Beliau di salat tidur masih sehat. Umurnya memang sudah 90 tahun. Tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Ketika sahur dibangunkan sudah tak ada nyawa. Pergi tanpa sakit, tanpa segala sesuatu. Sehari kemudian di hari Kamisnya sahabat saya, Ustaz kita juga, Ustaz Rusli, dosen ini kemudian pada sesak saya napasnya sedikit. Allah Akbar. Alhamdulillah kita hari ini memanjangkan umur kita. Mau kita apakan umur ini? Mau kita sia-siakan? Makanya Bapak, masjid demi masjid kita kunjungi. Semakin akhir Ramadan semakin sepi di sini. Hujan-hujan Pak, ramai jalan sekarang. Kemana mereka pergi? Ingat, Allah tidak mencintai awalnya, Allah mencintai akhirnya. Maka ada istilah husnul khotimah, akhir yang baik. Maka kita tutup akhir Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik yang kita mampu lakukan. Inilah kajian kita malam ini. Bapak Ibu yang mulia, tidak lama-lama 10 menit lagi selesai. Iman satu-satunya kunci surga. Loh, apa kunci surga? Iman. Kalaulah ada manusia yang menyatakan keimanan dengan bersyahadat di hadapan Allah, kemudian dia tidak sholat, tidak melakukan kewajiban apapun sampai dia wafat, masuk surga tidak? Masuk surga dia, walaupun yang terakhir, sepanjang imannya tidak tercabut dari hatinya, walaupun yang terakhir tetap masuk surga. Maka kunci surga aman billah, beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah orang yang beriman. Kita bisa hadir di rumah Allah ini bukti keimanan kita. Laksanakan puasa karena kita mengaku beriman kepada Allah. Sudah selesaikah tugas kita? Belum. Apa tugas berikutnya? Sempurnakan, padamkan api neraka yang masih menyala mengintai kita. Kunci surga sudah di tangan, benar. Neraka masih menyala, neraka masih mengintai kita. Padamkan. Dengan apa memadamkan api neraka yang demikian dahsyat? Yang paling cepat memadamkannya adalah dengan air mata pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya amalan apa yang terbaik dalam rangka menanti malam Lailatul Qadar, Masya Allah, Ibu Bapak, tidak banyak-banyak. Tidak banyak-banyak. Hari ini, saat ini kita sedang melaksanakan. Kalau sholat tarawih itu istilah di Indonesia saja juga. Ini ibadah qiyamul laili Ramadan. Kalau niatkan sholat menjalankan sholat tarawih. Tarawih itu sifat sholatnya roha, yarku. Kita sholat sambil bersantai-santai, sambil beristirahat. Kita sholat qiyamul laili Ramadan. Kemudian tadi dapat info dari bapak kita, alhamdulillah malam tadi kita mulai melaksanakan iktikaf. Malam pertama 13 orang laki-laki, sekian orang perempuan. Ini ibadah pertama kita. Malam Lailatul Qadar tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang ada di tempat tidurnya. Tidak. Yang berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang hadir di rumah Allah untuk beriktikaf.
nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu merasa iri kepada kita umat Islam, merasa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Satu kali Nabi itu berjalan, bertemu sama seorang ibu yang meratapi anaknya yang masih kecil wafat. Berapa usia anaknya yang wafat ketika itu? 60 tahun. 60 tahun kira-kira di kita umur 3-4 tahun. Nangis dia. Anaknya belum tahu apa-apa, belum menikmati dunia, udah wafat segala macam. Dinasihati oleh Nabi itu, hai ibu, apa yang kau tangiskan? Ya, anakmu ketik lah meninggal ya. Kenapa rasa dunia lain? Kata Nabi itu, hai ibu, kalaulah ibu tahu di akhir zaman kelak, berapa usia anak ibu kini? 60 tahun ya. Kalaulah engkau tahu wahai ibu, umur manusia akhir zaman yang dipimpin oleh Nabi terbaik 60 tahun itulah wafatnya itu katanya. 60 tahun itu dia sudah wafat. Anak ibu masih bayi. Jawaban si ibu, ya kalau demikian adanya, andaikan aku ada di umur, di masa umat yang kau sebutkan tadi, 60 tahun itu pasti akan aku gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun mereka sujud sekalian. Ibu bapak yang mulia, kenapa kita jadi diberi keberkahan oleh Allah? Salah satunya malam Lailatul Qadar. Iktikaf. Datang ke rumah Allah. Ibu bapak, Pak, Abu Bakar ketik Pak, bawa di kompleks Abu Ibu 8 bulan anaknya, bawa. Mengakukannya tidak. Namun di sini bapak bawa semua keluarga, yang kecil, yang besar, yang tua, bawa semua. Ini momentum yang luar biasa. Hadir kita di rumah Allah, beribadah di kala malam Allah. Dalam i'tikaf apa yang kita kerjakan? Dirikan salat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyama asarabuka maqama muda. Dikala kehidupan malam engkau bangun bermunajat kepada Allah, dengan demikian Allah akan angkat derajatmu kepada makam yang sangat terpuji. Salat. Kemudian apa? Baca Quran. Alhamdulillah diinfokan tadi kita ternyata sholat qiyamul lailnya di saat i'tikaf bacaannya 1 juz. Masya Allah. Ibu bapak yang mulia, baca Quran ini amalan yang tertinggi nilainya setelah sholat. Apabila seorang hamba ingin bercakap langsung, ingin berdialog langsung dengan Allah, ada 2 cara. Pertama, dalam sholat. Kedua, ketika baca Quran. Di mana tempat baca Al-Quran paling afdal? Di dalam sholat. Masya Allah. Orang yang baca Quran dalam sholat, pahalanya jauh lebih besar orang yang baca Quran di luar sholat. 1 juz 1 malam. Dari juz 21 insya Allah khatam nantinya. Insya Allah. Istiqomahkan diri kita. Ibu bapak, setelah itu apa? Jangan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar ya. Ibu bapak yang mulia, terakhir Anas bin Malik bercerita, suatu kali baginda Rasulullah berkhutbah. Khutbah itu khutbah yang luar biasa. Aku tidak pernah mendengarkan khutbah sehebat itu. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Ayuhan nas, wahai manusia, aku diperlihatkan oleh Allah surga, Allah perlihatkan neraka. Kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Anas bin Malik melihat kiri kanan, dia tatap sahabat semua menempelkan tangan di wajah, berurai air mata semuanya. Ya Allah, ini kesempatan kita untuk menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Ibu bapak yang mulia, dosa itu masalah, iya. Tapi ada yang lebih besar masalahnya dari dosa. Apa itu? Tidak bertaubat dari dosa tersebut. Kalau soal berdosa, semua kita berdosa. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap kita punya salah, punya dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan ada manusia terbaik. Siapa dia? Orang yang bertaubat dari dosanya. Maka ada orang yang karena dosanya masuk surga. Ada karena dosanya dia dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita ini. Ibu sering menangis.
Iya Pak, ada di tangihan. Mana yang banyak maksiat dosa yang kita tangisi ketimbang perkara dunia. Hari ini kita lalai. Sadari Bapak Ibu, dunia bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Hari ini akhirat itu adalah cerita, dunia nyata. Sebentar lagi bagi kita, dunia yang tinggal cerita, akhirat itu fakta. Hari ini kita ada di atas tanah, tidak lama lagi tanah yang di atas kita. Sadari itu. Utsman bin Affan setiap bertemu kuburan selalu menangis dia. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menangis setiap jumpa kuburan? Engkau tidak menangis menciptakan surga, tidak menangis menciptakan neraka, tidak menangis dahsyatnya perang mahsyar. Kenapa ketika di hadapan kuburan engkau menangis? Ya Allah ya Tuhan, Utsman menjawab, wahai saudaraku, tidakkah engkau sadar di kuburan ini saya hanya sendirian, tempatnya sempit luar biasa. Kalau di sini saya gagal, pasti akan gagal untuk seterusnya. Itulah yang membuat dia terus menangis. Rasulullah dengan para sahabatnya adalah menangis ketika mengingat dosa-dosanya. Makanya Rasul katakan, ada mata yang dicintai oleh Allah, mata yang diharamkan masuk surga. Apa itu? Mata yang yabki bi khasyatillah, mata yang mengucurkan air karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tetes yang Allah cintai muka bumi ini, Pak. Pertama tetes air mata taubat, yang kedua tetes darah jihad. Itu sangat Allah cintai sekali. Ini momentum kita. Pak Ustaz, kamu tidak bisa menangis Pak Ustaz. Payah untuk menangis Pak Ustaz. Ibu Bapak, ketika ada di antara kita yang tidak pernah bisa menangisi dosa-dosanya, alamat akan masuk neraka itu. Alamat akan ditempatkan oleh Allah di mazab neraka kelak. Makanya Abu Bakar Siddiq berkata, kalau engkau tidak bisa menangisi dosa, buat pura-pura nangis dulu di awalnya. Buat pura-pura nangis dulu, ibu mayu-mayu dulu. Ustaz, kamu tidak pandai lagi mayu-mayu dulu. Tidak masalah. Cukup menetes saja air mata setetes dua tetes dulu. Ya Allah itu berlinang air mata. Ya, ibu tahu, melinang membasahi pipi kering di baju hilangnya tidak. Allah perintahkan malaikat untuk menampungnya. Kelak ibu di akhir di yaumil mahsyar, api neraka itu datang api kompor itu tangannya dulu mengejar, menyambar, nyokajawa. Di saat itu Rasulullah sedang bersama umatnya, neraka mengejarnya. Ya Jibril, bagaimana ini Jibril? Bagaimana umatku Jibril? Tolong ya Jibril. Allah perintahkan Jibril masuk ke surga, mengambil setengah gelas air. Disampaikan kepada Muhammad oleh Jibril, ya Muhammad, siramkan air ini ke api neraka tersebut. Dicari dengan bidaya sangat kaya, ditatap api luar biasa besarnya. Berkata Nabi itu, ya Jibril, mungkinkah air ini mampu memadamkan api yang demikian dahsyatnya? Langsung melaksanakan ya Muhammad. Disiram Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, seketika padam api neraka. Kaget dan kagum Nabi kita sampai bertanya, ya Jibril, air apakah yang sedemikian dahsyatnya? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah air mata taubat umatmu ketika di dunia. Allah perintahkan aku untuk menampungnya. Setetes dua tetes Allah datang. Ibu bapak, saya bercerita sedikit tentang pengalaman di Ka'bah. Nampak Ka'bah, hilang semua doa, takjub dan kagum, istighfar, sujud, selesai. Balik doa aku balik. Dari jam sabalik sampai jam setengah tidur subuh. Aku cari orang menantu Mu'tazam menangis di Injil Ismail, menangis di Rukun Yamani, menangis dekat Hajar Aswad. Aku tidak bisa menangis. Kecemasan dulu itu ya. Ya Allah, aku terhibur ya Allah. Aku semuanya tidak bisa menangis. Makin ditajam, makin kaya. Akhirnya Allah kasih hikmah hari itu. Ayah mau tangihan lain, yang mau tangihan bakal tidak bisa menangis. Itulah yang membuat pecah tangis ini Bapak Ibu. Terakhir, Ibu Bapak, kalau tidak bisa menangis Pak, Allah berikan solusi dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Apa kata Allah? Innal ladzina yu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah seperti ini di hadapan mereka,
Ayam itu tidak bisa keluar. Tidak. Cukup bergetar saja. Rasulullah banyak yang Salman Al-Farisi berjalan bersama Rasulullah di kala suatu sore. Berhenti Rasulullah di bawah sebatang pohon. Dipegang dengan Nabi pohon itu, Pak. Diguncang. Apa yang terjadi? Rontok daun-daun keringnya ke bawah. Rasul berkata kepada Salman, Salman, tidakkah kau ingin tahu apa yang aku kerjakan? Iya ya Rasul, mohon ajari aku ya Rasulullah. Salman, kau lihat aku pegang ini batang? Iya ya Rasul. Aku guncang bergetar dia. Benar ya Rasulullah. Rontok daun-daun keringnya? Iya ya Rasulullah. Seperti itulah ya Salman umatku. Apabila di hadapan Allah mengingat dosa dan maksiatnya, bergetar tubuhnya. Getaran tubuhnya itu cukup merontokkan dosa-dosanya. Ibu bapak yang mulia, inilah amalan utama yang akan kita kerjakan di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita orang yang dicap oleh malaikat Allah, orang yang celaka. Siapa dia? Orang yang ketika Ramadan berlalu dosa-dosanya tidak terampuni. Nauzubillah min dzalik. Itu saja, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberi tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Pertama, dalam menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya, insyaallah pada besok subuh kita kembali mendengarkan tausiah subuh bersama Ustaz Muhammad Irsyad Ismail dengan tema agar salat menjadi khusyuk. Kemudian untuk infak atau sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk pembangunan masjid sebanyak Rp140.000. Kemudian anak yatim Rp122.000. Kemudian wakaf Rp140.000. Kemudian pusat